sekarang saya beri kesempatan teman-teman Kristen untuk menjelaskan tadi pertanyaan dari Pak Fandi. Pak Fandi ulangi pertanyaannya, silakan. Iya, siapa menurut Yesus di masa hidupnya si Paulus itu? Dia kan pernah hidup, pernah berbicara, pernah berkata-kata. Nah, jadi semua sudah dikatakan ke murid-muridnya. Nah, menurut Yesus, Paulus itu siapa? Pernah nggak dia mengatakan kalau si Paulus itu adalah rasulnya semasa hidupnya? Ya, menurut Yesus saya minta ya silakan. Ya, oke, saya beri kesempatan ke narasumber CIA utama yang mungkin Pak Bagus, Pak Erben atau siapa, silakan. Oke, jadi kawan-kawan muslim, kalau mujizat Paulus itu ada di dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 Saya tidak 12. minta mujizatnya. Bentar, pelan. Tadi kan belum dijawab ini. Pak Fandi, ini waktunya teman-teman Kristen. Moderator sudah mencatat, Anda tolong menyimak dulu ya. Ya, makasih. Silakan, Oke, Pak Erben. jadi dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 12 itu oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, artinya banyak. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi Paulus itu berusaha mengusir roh jahat, bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan sapu tangan dan kain yang pernah dipakai. Itu. Baru sekarang ke Rasul Paulus ya. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 9 ini ayat 3 sampai 18, di sini Paulus dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang khusus ya. Maka dikatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus ini dipanggil oleh Yesus secara khusus ketika Yesus sudah naik ke surga. Pertanyaannya bro tadi, siapa Paulus bagi Yesus semasa Yesus pelayanan? Kalau kita melihat dari kronologi sejarahnya, tentu Paulus masih sebagai ahli Taurat dong. Atau dia masih dalam pembelajaran. Karena Paulus ini kan memimpin gerakan untuk menentang ajaran Yesus. Dia menentang ajaran Yesus pada awalnya. Tetapi saat dia merencanakan hal yang jahat kepada murid-murid Yesus, maka saat itulah dia dipanggil oleh Yesus itu sendiri. Itu jelas. Kalau kita mau melihat data-datanya sangat banyak, cuman lagi berkendala ini laptop ini. Saya pencet nggak jalan. Sorry lah. Oke ya. Nah ini. Mudah-mudahan bisa. Nah ini. Bukti-bukti kerasulan Paulus. Paulus mengetahui dan menjadi saksi kebangkitan dan kemuliaan Yesus. Ada ayatnya Kisah Rasul 15 ayat 38. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, ia telah dikuburkan bahwa ia telah bangkit. Baru dikatakan, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, juga kepadaku. Ini Paulus mengklaim kepadaku. Bahkan Paulus ini menjadi orang yang bekerja lebih keras daripada 12 murid Yesus. Dan itu terbukti dalam pelayanan Paulus, dia paling banyak mengadakan perjalanan keliling. Kita lihat lagi ya, apa bukti bahwa kerasulan Yesus ini sah? Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu sejalan. Tadi bro mengatakan, di mana Paulus mengajarkan Allah itu Esa. Yesus mengajarkan itu di Ulangan Markus 12 ayat 29. Dan ini dikutip Yesus dari Ulangan 6 45 sampai 6. Dan Yesus menegaskan itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa Allah itu Esa. Bagi kita hanya ada satu hal saja, itu Bapa. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Pauluslah di dalam catatan PB yang paling banyak menekankan tentang Allah itu Esa, yaitu Bapa. Jadi makanya tadi saya tanya sama Bro Pandi, apa sih arti tauhid? Tauhid yang dipahami bro dengan yang dipahami Kristen tentu berbeda. Itu yang harus diluruskan. Ada ayatnya nih, 1 Korintus 8 ayat 84, 1 Timotius 1 ayat 17, dan 1 Timotius 2 ayat 5. Ini berbicara ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus, berbicara tentang keesaan Allah. Di situ. Ajaran Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Paulus juga memanggil Allah sebagai Bapa. Sama ajarannya. Karena Paulus mengatakan apa yang diajarkan berasal dari Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Mari kita lihat tentang perkawinan. Ajaran Yesus itu tentang monogami, kesetiaan, dan kesucian.
Paulus juga memiliki ajaran yang sama, monogami, kesetiaan, dan kesucian. Ada dasar-dasarnya semua. Baru tentang kasih Tuhan kepada sesama, kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus persis sama. Baru ajaran Yesus tentang keselamatan dengan ajaran Paulus tentang keselamatan. Itu persis sama semuanya. Yesus mengatakan dia keselamatan, Paulus mengatakan Yesus keselamatan. Sejalan. Baru kalau kita melihat juga tentang perintah murid untuk memberitakan Injil, Yesus kan menyuruh murid-murid memberitakan Injil. Paulus orang yang paling getol memberitakan Injil. Ajaran Paulus tentang surga sama dengan yang diajarkan Yesus tentang surga. Tidak ada kawin mawin di sana, melainkan hidup seperti malaikat. Terus juga mengatakan di situ, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Semua sama, bro. Baru seorang utusan Yesus dalam memberitakan Injil diperlengkapi dengan kuasa dan mujizat. Paulus mengadakan banyak mujizat dalam pelayanannya. Kita bisa melihat seperti tadi Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 12. Tapi di Kisah Rasul pasal 15 ayat 12 di sini dikatakan begini. Ayat pasal Rasul 15 ayat 12 ya. 11 sampai 12 saya bacakan aja supaya tadi karena ini belum jawab. Kisah Rasul pasal 15 ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dalam perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Itu baru di dalam Kisah Rasul 14 ayat 3 katakan begini, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lama di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya pada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kenapa tidak dituliskan mujizatnya itu satu demi satu? Ya sudah banyak kali di situ. Jadi kalau kita berbicara Paulus ini banyak sekali. Nanti akan saya tunjukkan ajaran Paulus, ajaran Yesus itu tentang kedatangan Yesus sama, ajaran Paulus, ajaran dengan ajaran Yesus berbicara bahwa Yesus hakim yang adil sama di situ. Dan kita lihat lagi ya ini udah itu dulu. Bahkan Petrus di dalam suratnya mengatakan bahwa Paulus itu seorang pengajar yang benar. Ada itu ayatnya. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, silakan dari teman-teman Muslim ya, Pak Fandi yang sudah tadi punya pertanyaan. Saya pikir tadi jawaban dari Pak Erben sudah sangat mewakili ya. Silakan mau ditanggapi, disanggah, dikritisi, silakan. Ajarannya itu sejalan dengan Bapak, kan gitu. Nah, di sini Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia itu Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan kalau dia itu Tuhan. Nah, apa yang bertentangan selanjutnya Sebentar, dengan Pak Paulus? Pak Fandi. Kami sudah mengakomodasi pertanyaan tadi Bapak tentang Yesus Kristus. Bagaimana hubungannya Yesus Kristus dengan kerasulan Paulus? Bapak fokus ke situ dulu, jangan membahas substansi yang lain terkait ketuhanan Yesus Kristus. Tapi yang saya minta menurut Yesus. Itu kan yang dibacakan tadi bukan menurut Yesus. Oke, silakan Pak Erben. Itu menurut Pak. Yesus. Yang mana? Yang tadi itu, yang kalau rasul itu harus mempunyai mujizat. Nah, gitu. Bukan maksudnya konfirmasi dari. Mungkin Pak Erben bisa bukakan ayatnya terkait ketika peristiwa Rasul Paulus Yesus mulai perjalanan ke Damsyik, Pak. Di Kisah Rasul berapa itu? 8 atau? Oh enggak, itu menurut Paulus. Saya minta menurut Yesus. Itu Lukas yang menulis. Loh, kenapa? Iya, itu di Kisah Rasul pasal 9. Logika Anda saya minta menurut tadi Pak Erben Yesus. sudah mau minta. Anda masih dulu bertemu Yesus tidak bisa seperti itu, Pak. Ya, ini Pak Fandi. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan ketika Yesus Kristus masih hidup, Saulus ya belum rasul, itu menentang Yesus Kristus. Kok Anda menurut hidup logika apa yang ingin Anda ini kepada kami, Pak? Nah, kan di situ kan indikasinya berarti Yesus tidak pernah mengatakan Paulus itu adalah rasul. Nah, yang ketika yang kalian katakan itu kan menurut Yesus, itu kan menurut Paulus. Menurut Lukas, siapa Lukas itu? Tadi Pak Erben sudah menjelaskan, murid yang lain, Petrus pun mengkonfirmasi hal itu. Di surat Petrus juga mengkonfirmasi tentang kerasulan Paulus. Bahkan Rasul Yohanes meninggal di tahun 90. Paulus meninggal sebelum itu.
Dusta apa lagi yang ingin Anda sampaikan, Pak? Yang saya mau Iya. sampaikan, ya, sebentar Pak Fandi, saya mau bantu Anda. Kalau ada suatu ajaran Yesus dicoret oleh Paulus, apakah itu masih ada ajaran Yesus yang diajarkan oleh Nah, Paulus? kita lagi bicara Atau tentang bukan itu, Alberto. Ya, Kami sedang menjawab teman Anda terkait hubungan antara Yesus Kristus dengan kerasulan Paulus. Ya silakan dari Kristen menjelaskan. Anda jangan lari-lari dulu, teman-teman. ini saya sudah tunjukkan ayatnya ya, Iya. bahwa Rasul Petrus meneguhkan kesamaan ajaran Paulus dengan ajaran para rasul. Kita tahu bahwa Petrus ini kan pemimpin para murid setelah Yesus naik ke surga ya. Dalam Matius 16 ayat 14. Sehingga Petrus ini memiliki peran penting dalam memutuskan sebuah perkara di tengah-tengah murid-murid. Petrus berkata begini tentang Paulus, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi jelas Pak, bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus ini, Pak Petrus dan Paulus ini, sudah menjadi sebuah kebenaran. Dan orang Kristen di sini kan bukan, cara belajarnya bukan seperti yang Bapak pahami. Kita lihat ya, bahwa Roh Kudus juga 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tahu di dalam Yohanes 14 dan 16, sebelum Yesus surga, apa janji Yesus kepada orang percaya? Aku akan meminta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang menuntun kamu, yang akan mengajar kamu. Oleh karena itu, maka seluruh tulisan para rasul itu ilham dari Roh Kudus dan kami terima sebagai kebenaran. Cara kami belajar Alkitab tidak seperti Bro Pandi, di mana ini mengaku begini, di mana ini mengaku begini. Saya tidak pernah mendengar Jokowi Iya. ngomong, aku presiden kalian yang. Kan Yesus kan pernah Kalau hidup sudah di zaman itu. didemonstrasikan. Dia pernah berkata-kata. Makanya narasumber yang utama itu Makanya. Yesus, bukan murid-muridnya. Yesus. Moderator sudah dijelaskan. Jadi cukup. Sekarang gantian dong bertanya. Kita bertanya. Oke, gantian Alfandi, saya mau bantu Anda. Saya Dan mau apalagi bertanya kepada Paulus, pihak Muslim. Sebenarnya pada waktu dia rencana Di mana Silakan saya bertanya. bertanya kepada pihak Muslim, di mana di mana dalam Al-Quran disebutkan tauhid. Kedua, di mana dalam Al-Quran Allah mengutus Muhammad menjadi nabi. Kalau kamu mempelajari ajaran Tuhan tuh pasti tauhid. Tapi kalau Silakan mengajar Pak, tadi siapa Pak Munir sama Pak itu. Ini orang mabok, saya nggak ini dulu. Iya, jadi itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau Bapak mau cari di mana itu di ayat sebelumnya sebenarnya Yesus sendiri yang ngomong sama Paulus. Pada waktu dia langsung berbicara, akulah yang kau aniaya itu. Sementara dia kan ingin itu menurut Paulus. Itu kan pemaparan Paulus. Bukan, itu pembicaraan Yesus langsung pada waktu rebah. Bukan, Paulus tidak lagi sadar di situ. Suara itu langsung. Iya, Jadi warta itu tolong dari siapa? pahami. Warta itu dari siapa? Berita itu dari siapa? Oke, substansi dari Pak Erban masih ada yang mau disampaikan Paulus, karena ini isu yang penting, Pak. Supaya teman-teman Muslim bisa clear mengenai posisi teologis Kristen terkait Paulus. Kita jangan melebar kemana-mana dulu ya. Tujuan CIA bukan untuk membahas keimanan orang lain. Jika diperlukan saja. Pak Erban, ada yang mau disampaikan lagi? Atau teman-teman Kristen yang lain terkait membahas Paulus? Bagi saya cukup. Saya bertanya dikit ya sama Muslim ya, boleh ya? Iya. Ya itu tadi Ya, saya juga silakan. tanya. Iya, Pak, saya mau tanya di mana di Al-Quran itu dikatakan bahwa Allah SWT menurunkan Ya tadi
tauhid di mana dalam Al-Qur'an, surah mana, tolong tunjukkan, kemudian di mana, di surah apa Allah berbicara menunjuk langsung seperti pertanyaan Bapak kepada Paulus, Allah menunjuk langsung Muhammad sebagai nabi dan Ya, rasul. silakan Silakan. dijawab Pak Fandi atau Pak Munir. Memang kayak gini ya. Al-Quran mengajarkan tauhid, bukan mempelajari Ini tauhid. yang Kalau yang, mempelajari yang tauhid, jawab Paulus siapa nih? tauhid. Yang jawab Muslim, siapa? Alberto Muslim. Iya. Silakan. Ya, silakan. Al-Quran mengajarkan tauhid, lantas tauhid belum dituliskan kosakatanya, maka tauhid akan dituliskan 5 detik sebelum tauhid dituliskan. Setelah 5 detik selanjutnya tauhid dituliskan ada kata tauhid dalam kamus. Tetapi dalam Al-Quran, Dalilnya mana Alberto? Dalilnya jangan asumsi tahu saja. Pak Lidara, Anda jangan terlalu menginterogasi ya. Silahkan Nah. biarkan mereka membangun argumentasinya lah ya. Silakan Pak Lidara, Pak Alberto. jadi kayak gini, bapak-bapak hadirin sekalian yang Kristen, bukan hanya apa yang harus diajarkan dalam soal Al-Quran itu tentang tauhid. Ini Bukan ada soal kata tauhid, tentangnya. Pak. Sorry Pak, ini Oh. pertanyaannya tauhid sudah tadi di awal-awal. Sekarang pertanyaannya mana dalilnya dan penjelasannya Allah Subhanahu wa taala menurun silakan tadi Lidara diulangi. Di mana surah apa Allah menunjuk atau mengutus Muhammad sebagai nabi dan rasul? Oke, tadi si P ini siapa? Siapa? Apa Iya. pertanyaanmu tadi? Iya, pertanyaan saya tadi adalah di mana di Al-Quran dikatakan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Di mana dalilnya, di mana ayatnya? Silakan Bro Alberto, Pak Fandi jelaskan. Tambah lagi Pak, kalau tauhid sudah dibahas, oke, saya batalkan pertanyaan itu. Kedua, di mana Jangan dulu mujizat Muhammad? satu-satu, Bro. Ya, Ya, Ayo, silakan. Ya, silakan. Bro Alberto, silakan waktu Anda. Jangan dipotong ya teman-teman ya. Silakan. Saya menjelaskan tentang Al-Quran yang berdasarkan pertanyaan bapak-bapak yang Kristen. Aku pikir aku tahu bahwa kalau sekali turunkan wahyu kepada Muhammad kan ada di situ manusia. Kalau Muhammad manusia biasa, dan apalagi saya percaya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul-Rasul lainnya maupun sebelum Muhammad soalnya. Kalau ada sebelum, ada yang namanya setelah. Harus ingat, kalau ada yang sebelum, ada yang sudah. Dan apalagi pisang tidak sama dengan apel kalau saya mengambil salah satu dari mereka. Kalau dianggap sama, saya bisa membedakannya dengan cara mengambilnya. Dan apalagi tentang sebelum dan sesudah, aku bisa menyatakan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad karena saya beriman kepada Nabi yang mana? Saya beriman kepada Muhammad atau saya beriman kepada Nabi Musa? Tetapi karena Muhammad membenarkan ajaran Nabi Musa, maka saya juga beriman kepada Nabi Musa. Tapi Ayatnya bagaimana cara ayatnya mana, surahnya mana? ayat atau surah? Iya, saya cari dalam Al-Quran terjemahan Ya, Indonesia cari ya. dulu deh, cari dulu. Cari dulu. Ingat baik-baik ya, pertanyaan saya itu di mana di Al-Quran itu dikatakan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Ingat juga pertanyaan saya. Muhammadnya jangan dalam kurung loh ya. Muhammadnya harus original teks. Ingat pertanyaan saya di mana surah apa Allah menunjuk Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah, Saya tidak pakai tanda kurung. Saya tidak pakai tanda kurung. Saya pakai yang namanya sebelum kamu. Oh, oke. Pakai original teks ya. Harus ada original teksnya, harus ada kata Muhammad. Muhammadnya nggak bisa dalam kurung. Teks, ya. Oh ya, tidak bisa dalam kurung. Oke. Pakai MHMD ya. MHMD. Di sini Iya, ada. MHMED. Oke, saya harus perbaiki Harus perbaiki keyboardnya dulu. Keyboardnya mana ya? Ya udah 10 tahun lagi kita tunggu perbaiki dulu keyboardmu. Ya, aku udah perbaiki keyboardnya. Aduh. Pak Fandi.
Jadi mungkin mau Jangan menjelaskan. ditertawakan lah, Pak. Kita Iya, biasa aja. ini Kita bukan untuk menang dan kalah dalam diskusi. Kita Ya, diskusi betul. cantik tapi benar. Pesan, jadi gini, yang kita sampaikan kan pesan Tuhan, bukan pesan kita. Nah, itu jadi kita main halus tapi sampai diskusinya. ya itulah Saya ya. seperti itu. Oh iya, oke oke oke. Oke, lanjut Oke. kawan-kawan. MKMD ya, Nah, jadi nggak MKMD. usah ditertawakan, nggak usah diinterogasi, ditanya dengan lembut supaya dijawab dengan lembut, penonton pun lembut, Saya sehingga bisa bacakan kepada bapak-bapak yang Kristen. Tunjukin dong, Berto, mohon ditunjukin dong di share screen. Share Jadi screen, kita tahu ya share screen ya. Oke. Memang pasti ada tertulis. Di share screen, di share screen. Ya sabar lah. Saya sumpah ini dia. Ada kata Muhammad di sini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu afa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala CS berapa itu? surah Al-Imran 3 ini. Ada Al-Imran ayat 144. Sedangkan di surat Al-Anas 123 aja tuh udah jelas. Rugi itu, banyak tuh dalilnya di situ, tapi saya aja malas tuh mengatakan ke kalian. Sebenarnya banyak itu. Di apa? Surat apa? Al-Anas 123 itu aja jelas. Demikianlah wahyu yang aku berikan kepada kami. Muhammad, ya wahyu itu apa? Al-Quran. Apa yang mau ditanyakan di sini? Muhammadnya di situ, Muhammadnya di situ dalam kurung atau original teks? Original teks nih. Original teks. Enggak, bukan yang Al-An'am dibilang tadi itu. Al-Imran. Nah, bukan yang Al-An'am yang dibilang si Pandi itu tadi. Pandi Al-An'am. Enggak, tadi Ya, yang Al-Quran 16, silakan lihat aja Al-Quran 16 ayat 123. Al-Quran 16 ayat 163 ya. 123. Itu aja sudah jelas kok. Itu Al-Quran 16 ayat berapa? Wahyu itu apa? Yaitu Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu. Berto, sebentar. Yang tadi Berto baca surat 3 ayat 144 ya. Ya, di sini wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ini yang bicara siapa? Jadi saya kan sudah jelaskan tadi. Enggak, yang bicara siapa ini? Enggak, sebentar, saya tanya yang bicara di sini siapa? Dan Muhammad hanyalah wa ma Muhammadun illa rasul kalat min qablihi rusul. Iya, yang bicara itu Allah. Emang kenapa? Enggak ada. Kalau bicara Allah di sini maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Di sini Allah mengatakan, Allah sini mengatakan Allah, karena maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang bersyukur. Itulah kata-kata ini yang berkata siapa? Nabi Muhammad. Sebentar, ini yang berkata siapa? Bukan Allah, karena dia menyebutkan Allah ada sendiri. Kata-kata orang di situ. Di Al-Quran itu tidak ada yang tertulis kata-kata Nabi Muhammad sepenuhnya. Itu melainkan daripada Allah. Oke. Di mana dulu itu yang tadi itu? Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Di Al-Quran di mana dalilnya? Enggak, yang diutus sebagai itu rasul. Kamu lihat aja, makanya saya bilang Kies berapa tadi? Sudah jelas. Allah berkata, aku mengutus. Sebentar, 106, ayat 16. Sebentar, Pak. Quran 16 ayat 123 aja sudah sebentar, jelas. Pak, di mana surah mana? Allah menunjuk Muhammad sebagai rasul. Seperti tadi Bapak tanya Paulus, di mana Allah mengatakan, "Hai Muhammad, engkau kuutus sebagai rasul dan nabi dan rasul." Di mana? Itu di Al-Imran itu apa yang kamu mau pertanyakan di situ? Ya itu tadi, di mana surah apa Allah berkata, mengatakan, "Hei Muhammad, engkau kutunjuk sebagai nabi dan rasul." Nah, sekarang begini ya teman-teman. Menjadi seorang nabi itu, menjadi seorang rasul itu harus jadi nabi dulu. Pak Handi, saya mute ya. Anda kalau moderator bicara tolong dengarkan dulu. Jadi gini teman-teman. Kalau
kita mempunyai pertanyaan seperti itu sama saja nanti mereka juga akan bertanya dengan cara seperti itu. Saya pikir oke lah ya, ketika mereka bertanya mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku. Jadi kita jangan ikuti cara berpikir mereka. Kalaupun ada memaksakan untuk bertanya seperti itu ke Muslim, ya sudah, tidak perlu ada penekanan-penekanan, karena tadi Pak Fandi pun ketika menanyakan tentang Paulus pun sudah kita batasi ya, supaya tidak terlalu menekan gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Silakan Pak Fandi, apa yang mau dijelaskan lagi? Dibuka mic-nya Pak Fandi. Kami suka mute mic Bapak karena Bapak lupa mem-mute Pak. Jadi kita suka mute. Jadi Bapak kalau mau bicara Bapak buka sendiri ya, Pak Fandi. Halo Pak Fandi. Saya share screen ya, sebentar ya. Itu dia cara Fandi. berpikir. Pak Fandi tahu nggak cara buka mic Pak Fandi? Ditekan tombol mic Pak. Pak Fandi. Kan tombol mic. Halo Pak. Pak Fandi, Pak Fandi. Ya di situ. Aduh Pak Fandi. Nah, ini screen saya kelihatan ya, Pak Riwawa ya. Jelas. Nah, ini dia. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Nah, di sini kan Muhammad ini dalam kurung. Nggak ada. Muhammad di sini dalam kurung. Original teksnya nggak ada. Nggak ada. Muhammad di sini dalam kurung. Original Nggak ada. teks ayat ini nggak ada Muhammad. Nggak ada. Ini dalam kurung. Tambahannya Kemenak ini, karangannya Kemenak ini. Dan ini ucapan manusia. Betul. Ini dalam kurung. Original teksnya nggak ada kata Muhammad di situ. Ya, masih penting lagi dalam kurung ya, Dan itu belum AC ucapan coret. manusia. Artinya gini, Ya, ini dalam kurung di sini. Nggak ada di original teksnya ini. kawan-kawan, kita kurangi aja bahas Quran, lebih bagus kita menjelaskan Alkitab aja lebih bagus. Ya, pesannya sudah tersampaikan. Sudah mengerti kawan-kawan lah maksud kita di sini. Itu aku laku sih gitu. Ya, Mungkin atau gini, lebih sekarang bagus. kita beri kesempatan Pak Alberto menanggapi yang tadi terakhir dari si Pak P itu tadi. Itulah yang pasti gak bisa jawab lah, jangan dikejar terus. Enggak Ya, apa-apa, merespon. Iya, Silakan nggak akan Alberto bisa ya, jawab. Alberto. Pak Jangan menimbulkan. Pak P, pertanyaan tadi apa Pak? Tadi itu kan tertulis bahwa di situ tidak ada kata Muhammad di situ di original teksnya. Itu kan hanya dalam kurung, karangannya Kemenak. Oh iya ya, itu pertanyaannya. Itu masih penting lagi dikurung, belum lagi dicoret. Belum lagi dicoret karena soalnya sih biasanya Yang jelas di situ nggak ada kata Muhammad di original teksnya. Di Quran juga ada nasak dan masuk loh. Ada nasak dan kalau masuk original yang dicoret teksnya itu, yang dicoret-coret, direvisi. Kalau original Berarti teksnya- tidak ada ayatnya di Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad, karena tadi itu dalam kurung. Nama Muhammad di dalam original teksnya itu nggak ada. Enggak. Sebenarnya gini teman-teman. Nggak Ya. pernah ada. Enggak, jadi gini, saya bukannya mau membantu teman-teman muslim bagaimana ya. Ini akademis saja. Saya punya buku tentang rekonstruksi sejarah Al-Qur'an ya. Jadi kerangka mereka itu enggak seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat di Quran yang meminta Muhammad untuk membacakan sesuatu yang sudah diterima dan sebagainya. Jadi saya pikir sudahlah, kita jangan terlalu mempush di satu ayat. Yang penting teman-teman Kristen sudah menunjukkan data dan teman-teman muslim sudah menanggapi ya. Tadi teman-teman muslim belum menanggapi loh. Saya nggak enak juga rasanya kalau mereka nggak menanggapi. Saya beri kesempatan teman-teman muslim untuk memberi tanggapan terakhir terkait tadi pertanyaan yang dari. Oke, nambah dikit ya. Jadi, oke. Saya buka Al-Ahzab ayat 40 itu. Al-Ahzab ayat 40, bro. Al-Ahzab ayat 40. Ya. 3, 2, 1, go. Iya, sip, mantap. Al-Ahzab, Ahzab. Mana? Ahzab itu biasanya ke berapa? Ke 33 ya? Ayat 40, bro. 40. Ya. Ini yang tadi saya mau kutip tadi. Ya itu dia. Maka Itu yang itu bicara siapa ini? Ya, tentu Al-Quran itu kan dari Allah, bro. Ya ini kan ditulis di sini dan Allah Maha Pengampuni dan segala sesuatu. Anda kan nanya ada nggak dalilnya di Quran. Ini saya sudah tunjukkan, Anda
Mana yang ditunjuk, mana Allah mengatakan engkau Muhammad menjadi nabi dan rasul. Ini kan Apakah Allah, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Iya, mana nabi dan rasulnya, engkau kutunjuk sebagai nabi dan rasulnya mana? maaf bapak-bapak yang Kristen, Khataman sebelum kalian menanyakan segala siapa- sesuatu. Itu ada Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Iya, mana ditunjuknya seperti Sebelum Paulus tadi, Tuhan sebelum Yesus kalian menunjuk Paulus sebagai rasul. bertanya, Pak Lidara, saya pikir Anda mesti memperbaiki cara diskusi Anda ya. Jadi saya pikir Anda diam dulu, Pak Lidara. Anda sudah cukup. Anda menyimak saja. Teman-teman Muslim, silakan selesaikan argumen Anda untuk menjawab ya. Iya, saya izin live dulu ya Pak ya. Silakan left. Ya, makasih. left. Bye-bye. Sebelum kalian, bapak-bapak yang Kristen, menanyakan tentang siapa yang tulis, siapa yang bicara, sebelum itu kalian, bapak-bapak harus bertanya siapa yang tulis. Harus bertanya siapa yang tulis. Kedua, apakah kalian percaya bagaimana cara kalian mempercayai eksistensi Tuhannya Islam? Bagaimana cara kalian memikirkan dan mempercayai eksistensi Allahnya Islam? Pasti cara kita Anda berbeda-beda jelaskan. kan? Anda jelaskan, bro ya. Silakan. Jadi saya jelaskan kalau yang pertama ini yang menulis ini, kalau yang tulis itu yang bisa menulis itu orang kan, dan apalagi bisa saja diolok-olok kalau orang menulis kata Allah berkata kepada Muhammad di situ, bisa saja diolok-olok. Kalau secara subjektif, kalau secara objektif kan kalau orang tulis Allah di dalam Al-Qur'an secara objektif itu kan apa namanya? Aku lupa ya. Orang bakal menyebutnya ini apakah Allahnya Muhammad ada kalau Allah berfirman kepada Muhammad, maka ditulisnya seperti itu. Kedua, bagaimana cara orang memikirkan eksistensi Allahnya Muhammad? Makanya orang memiliki argumen terhadap syahadatnya orang Islam. Kalau syahadat orang Islam harus pakai Muhammad dan Allah sekalian, once both, bukan one of them, both, biasanya pernah dikritisi, tidak bisa tanpa pakai Muhammadnya untuk menyebut Allah, kalau tidak bisa tanpa beriman atau tanpa adanya Nabi Muhammad, itu misalnya kalau menurut orang Kristen. Tetapi dan bagaimana kalau orang berargumen tentang syahadat kami yang Islam itu, bagaimana kalau beriman kepada Muhammad saja tanpa Allah, itu kan tidak bisa. Tetapi di luar ini, yang tambahan ini PS, mengapa orang memiliki pemikirannya objektif tentang Allahnya Islam? Mengapa tidak sembarangan nulis? Misalnya, mengapa tidak ditulis seperti kitabnya Musa? Itu dia. Ada dalam Al-Qasas di situ. Mengapa Muhammad tidak, walaupun dalam Quran atau tidak menulisnya seperti kitabnya Musa? Maka itu kan apa namanya? Maka poin saya sudah selesai. Sekarang pertanyaan saya, apa tuh namanya? Tentang ya. Udah minum air belum kawan? Udah minum air belum? Minum dulu. Oke, saya keluar dulu ya. Intinya di Al-Quran itu nggak ada ayatnya ya. Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Ya, intinya kayak gitu. Tapi saya memiliki sesuatu apa poin-poin yang subjektif dan objektif soalnya. Belum lagi predikatnya. Jadi pertanyaan saya sih, kalau aku memikirkan eksistensi Allah itu bukan sesuatu yang subjektif dan objektif, tetapi sesuatu yang absolut, tanpa harus membicarakan tentang sesuatu yang subjektif dan objektif. Karena subjektif dan objektif itu kan biasanya dipakai dalam argumen. Mengapa kalau aku menyebut Tuhan saya itu sesuatu yang subjektif,
mereka bakal berargumen secara subjektif. Misalnya kayak gini, eh, Allah akan menyatakan diri, tetapi ada orang yang memiliki beda agama, cara mereka menulis akidah tentang bagaimana cara mereka percaya kepada Allah. Kalau sekali Allah menyatakan Bro dirinya dengan Alberto? subjektif, orang Bro menuliskannya Alberto? tentang Allah itu secara objektif. Ya, Bro, ini setahu yang aku pelajari ya, di dalam iman bro itu, di dalam pengetahuan saya, nggak pernah Allah menyatakan diri. Tetapi Allah menjumpai atau menyampaikan kehendaknya melalui Jibril. Tapi Allah sendiri nggak pernah. Allah pernah menyatakan diri itu, setahu saya ya, ada di dalam iman Kristen, bro. Di mana Allah datang menjumpai manusia melalui firman-Nya yang hadir dalam rupa manusia atau dalam bentuk malaikat, dalam bentuk suara, dalam bentuk kuasa, dan puncaknya melalui Yesus sendiri. Tapi kalau di dalam Muslim, setahu saya, itu Allah hanya menyatakan kehendaknya kepada baginda melalui Jibril. Dan firman yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril itu pun, itu diberikan ketika Nabi butuh sesuatu. Contoh satu keadaan, bagaimana memutuskan, maka turunlah ayat. Seperti itu. Tapi kalau yang saya sampaikan ini salah, boleh bro luruskan ya. Tapi sejauh ini saya pernah belajar dan diskusi seperti yang ku sampaikan, bro. Jadi tidak pernah Allah menyatakan diri dalam konteks kayak mana, bro, secara langsung kepada Nabi, bro, atau kepada orang yang kawan-kawannya gitu ya. Silakan, bro.